guys, perkenalkan nama saya Dewa Diantari dari kelas 10 1 dengan nomor absen 5. Perkenalkan nama saya Ana Agung Sri Dewi Maharani, nomor absen 2, kelas 10 1. Perkenalkan nama saya Nyema Widya Pratama, nomor 18, kelas X1. Perkenalkan nama saya Gusti Murajanti Tipana, nomor absen 12, kelas X1. A few moments later. Yuk, gimana sih caranya ngerjain perkalian eksponen dan pembagian eksponen? Oke, kita mulai dari perkalian eksponen dulu ya. Jadi kan ini ada contoh soal ya, 10 kali 10 pangkat 6. Nah ini tuh 10-nya itu tetap, cuman pangkatnya aja ditambah. Jadi 1 tambah 6 sama dengan 7 kan. Jadi 10 pangkat 7. Itu yang perkalian eksponennya. Yang pembagian eksponennya, ini ada contoh soal 5 pangkat 3 dibagi 5 min 1. Terus 5-nya itu tetap, cuman yang dikurang itu pangkatnya. Jadi 3 kurang min 1 sama dengan 5 pangkat 4. Sudah mengerti? Sudah. Paham juga caranya perpangkatan eksponen dan perpangkatan perkalian ada 2 atau lebih bilangan. Jadi yang perpangkatan eksponen itu caranya adalah 5 pangkat 2 dikurungin, habis itu dipangkatin sama 5. Ini contohnya kan. Habis itu sama dengan 5 pangkat 2 dikali 5. Jadi ini dikali 2 sama 5 jadi. Ya. Habis itu dapatlah hasilnya 5 pangkat 10. Dan untuk yang perpangkatan dan perkalian 2 atau lebih bilangan itu caranya adalah misalnya ini contoh nih 3 kali 5 kan, habis itu dikurung terus dan pangkat 2. Habis itu tinggal dijadikan jadi 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kan sama nih, sama anggap sama. Ya. Nah, jadi ya langsung jadilah hasilnya gini. Bang, gimana sih caranya mengerjakan perpangkatan bilangan pecahan dan bilangan nol itu? Nah, misalnya ada soal 100 pangkat 4 bagi 50 pangkat 4 sama dengan 100 bagi 50 pangkat 4. Yang dihitung duluan itu 100 bagi 50 pangkat 4, hasilnya itu 2 pangkat 4. Hasil dari 2 pangkat 4 itu 16. Kalau bilangan pangkat 0 itu, bilangan apapun itu jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Udah mengerti kan sekarang? Oh gitu ya. Kasih ya. Nanti gimana caranya bikin yang bilangan berpangkat negatif ini? Ini caranya gini. 1/4 dikurung pangkat negatif 3 sama dengan Ya. 4 negatif 1 dikurung pangkat negatif 3 Ya. sama dengan 4 negatif 1 dikali negatif 3 Ya. sama dengan 4 pangkat 3 Oh. sama dengan 64. Oh gitu. Bang udah ngerti? Udah. Ada definisi bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya menguat tidak terhingga. Banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contohnya seperti ini dan ini. Kedua adalah menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara membuat bilangan di dalam akar tersebut menjadi 2 bilangan. Dengan bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Contohnya seperti ini dan seperti ini. Jadi saya akan membahas materi tentang mengoperasikan bentuk akar. Jadi di dalam mengoperasikan bentuk akar ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yang cara pengerjaannya 2 atau lebih bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Contohnya adalah 4 akar 5 tambah 2 akar 5 sama dengan di dalam kurung 4 tambah 2 ditutup lalu ditambahkan akar 5 sama dengan, tinggal ditambah 4 dan 2 jadi 6 akar 5. Lalu kemudian ada yang namanya perkalian bilangan real dengan bentuk akar, dan cara pengerjaannya adalah 6 kali 3 lalu sama akarnya adalah akar 5. Jadi tinggal dikalikan saja 6 kali 3 sama dengan 18 akar 5. Lalu kemudian ada yang namanya adalah perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Jadi cara pengerjaannya merupakan adalah 7 maksudnya akar 7 dikalikan akar 6 sama dengan akar 7 kali 6 sama dengan akar 42. Lalu kemudian kita masuk yang ke D, yaitu adalah pembagian bentuk akar dengan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar.
Penyederhanaan pembagian berikut akar sering disebut merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Untuk merasionalkan penyebut bentuk pecahan, bilangan tersebut dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Jadi adapun beberapa contoh dari merasionalkan penyebut pecahan sebagai berikut. 8 per akar 2 sama dengan 8 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan 8 per maksudnya 8 akar 2 per 2 sama dengan 4 akar 2. Adapun contoh lain yang menyebut di sini adalah 2 per 1 tambah akar 3 sama dengan 2 per 1 tambah akar 3. Lalu dikalikan dengan 1 kurang akar 3 per 1 kurang akar 3 sama dengan, jadinya adalah 2 dalam kurung 1 kurang akar 3 lalu dibagi dengan 1 per 3 sama dengan hasilnya jadi dalam kurung 1 kurang akar 3 lalu ditutup sama, jadinya hasilnya adalah akar 3 kurang 1. Lalu adapun contoh lain yang menyebutkan di sini adalah akar 3 kurang akar 2 per akar 3 tambah akar 2 sama dengan akar 3 kurang akar 2 lalu dibagi dengan akar 3 tambah akar 2 lalu dikalikan dengan akar 3 kurang akar 2 per akar 3 kurang akar 2 sama dengan dalam kurung akar 3 kurang kurang akar 2 lalu ditutup terus dan dikasih per 3 kurang 2. Hasilnya adalah 3 kurang 2 akar 6 tambah 2 per 1, jadi hasilnya adalah 5 kurang 2 akar 6. Lalu materi terakhir adalah menyederhanakan bentuk akar. Dan di sini adapun cara pengerjaannya yang pasti. Semisal soalnya adalah akar 12 kurang 2 lalu ada akar lagi 20 sama dengan, jadi cara jawabnya adalah akar 10 ditambah 2 lalu dikurung, tutup lagi kurungnya, kurang 2 akar 10 kali 2. Hasilnya adalah terus hasilnya adalah sama dengan akar kurung akar 10 kurang akar 2 itu kurungnya terus dan dikasih pangkat 2, jadi hasilnya adalah akar 10 kurang akar 2. Persamaan bentuk pangkat atau penggayaan. Persamaan bentuk pangkat dapat diselesaikan dengan cara pertama, menyatakan ruas kiri dan ruas kanan dalam bentuk pangkat atau eksponen sehingga bilangan pokok kedua ruas tersebut sama. Kedua, jika bilangan pokok kedua ruas sudah sama, samakan kedua eksponennya. Secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat X sama dengan A pangkat Y sama dengan X sama dengan YA sama dengan 0. Contoh, carilah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. A 4 pangkat 3 kali sama dengan akar kuadrat 4096. B 9 pangkat 2 kali min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3 kali. Logaritma merupakan invers atau kebalikan dari eksponen. Secara umum ditulis dengan A lebih dari 0A sama dengan 0B lebih dari 0A disebut bilangan pokok logaritma atau basis. B disebut numerus, yaitu bilangan yang dilogaritmakan. Contoh, sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma berikut berlaku dengan syarat P lebih dari 0 dan P sama dengan 1, A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan MNIR. Sekian video dari kami, maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang menyakiti. Sekian, terima kasih.